Culture dimanapun berada. Kita bertemu lagi dengan seorang tokoh yang ada di Beladang. Beliau dahulu adalah seorang guru yang dahulu pernah mengajar dan diangkat sebagai pegawai negeri di Jakarta, mengajar di SMA 82 Jakarta Selatan. Baik, saudara-saudara Dusanah dimanapun berada, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, pencinta Minangkabau Culture, kita langsung berkenalan dengan Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Dusanah sekalian, sesudah Ibu Dewi pensiun, beliau pulang ke Ranah Minang, tepatnya di Beladang, dan Ibu Dewi Susilawati ini mengembangkan, memprakarsai sesuatu yang sangat menginspirasi generasi muda Minangkabau. Untuk itu, sebelum kita melakukan bincang-bincang dengan beliau, maka marilah kita dengar dulu, mungkin sedikit Ibu Dewi akan mengutarakan sosok Ibu Dewi sendiri, lahir tahun berapa dan sejauh apa berada di Jakarta dan sampai pulang ke kampung halaman. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Dewi Susilawati dengan panggilan sehari-hari Dewi, lahir di Payakumbuh tahun 1998, tepatnya 22 November. Berkiprah dari kecil sampai sekolah, mulai dari SD itu di Kabupaten Pasaman, itu tepatnya di Lubuk Kaping, tamat SMP dan melanjutkan ke SMA 3 Bukit Tinggi. Tamat SMA 3 Bukit Tinggi, melanjutkan ke ITIB Padang. Selesai kuliah dari ITIB Padang, jurusan Bahasa Indonesia, tahun 80, September 80 sudah, kemudian langsung diangkat Maret 81 di SMA 1 Payakumbuh. Dari tahun 81 sampai 1986-nya pindah ke SMA 5 Padang. Kemudian tahun 90 pindah lagi ke SMA Negeri 82 Jakarta sampai pensiun. Dalam perjalanannya, kenapa sampai kembali ke kampung? Ya karena sudah pensiun. Karena sudah pensiun ingin berbakti ke kampung halaman. Saya mempunyai anak 4 orang. Anak 4 orang. 3 perempuan, 1, 2, 3 perempuan sudah menikah, dan tinggal yang laki-laki paling motor 1 belum menikah tapi sudah bekerja. Kebetulan saya punya mantu, tidak ada orang Minang, semua orang Jawa. Yang pertama orang Surabaya, yang kedua orang Jogja Banjarmasin, yang ketiga orang Solo, dan yang keempat masih Melajang. Apakah pernah karena kebiasaan kita orang Minang, karena kita yang perempuan, apalagi kita kan menggunakan uang matrilinear, apakah ada kebiasaan dari anak-anak itu untuk pulang hari baik dan baik? Selama kami berada di Padang, anak yang pertama lahir di Payakumbuh, tepatnya 21 Februari 1985. Anak yang kedua lahir di Padang 31 Mei 1987. Kemudian pindah ke Jakarta, dapat lagi anak 2, 1 perempuan 1 laki. Dari kecil anak-anak yang ini memang tidak begitu mengenal kampung halamannya, karena kami sudah pindah ke Jakarta. Begitu pindah ke Jakarta, memang sering dibawa pulang kampung, setidak-tidaknya itu setiap Lebaran. Tapi pulang ke rumah Mbahponya itu di Ampang Godang. Nah, kemudian begitu sudah pensiun ini, sudah menetap baru 2 tahun di kampung. Sudah ada yang mulai pulang. Kemarin yang di Malaysia pulang, bilang Lebaran Haji. Yang
sering pulang itu yang laki-laki. Yang nomor 2 tahun kemarin ini 10 bulan di kampung karena terkurung pandemi, terkurung corona. Nah, yang nomor 1 yang belum sempat pulang, udah pulang ke kampung tapi tidak menginap, karena waktu itu berdomisili di Pekanbaru, dia pulang kemudian balik lagi Pekanbaru karena takut karena corona juga. Sekarang dia sudah pindah ke Surabaya. Karena dari kecil udah sering dibawa orang tua, kebiasaan merantau, jadi darah merantau itu masih melekat gitu ya? Masih melekat sama anak-anak. Masih melekat sama anak. Ya, itulah saudara-saudara di sana semua, sedikit informasi tentang Ibu Dewi. Sekarang kita mau fokus kepada permasalahan Ibu Dewi yang sebagai seorang pendidik, mulai dari Payakumbuh sampai ke Padang sampai ke Jakarta. Kenapa bisa dari daerah terus ke provinsi terus ke Jakarta? Kenapa bisa seperti itu? Apakah mengikuti Bapak atau apa ada sebuah prestasi yang mendorong Ibu sampai ke pusat? Begitu SK pertama diangkat di SMA 1 Bengkulu tahun 1981, kemudian tahun 1984 menikah. Ya. Yang kebetulan si Bapak kerja di Padang, di Padang. Ya, artinya istri harus ikut suami, maka pindah ke Padang tahun 1980. Kemudian tahun 90 ya suami pindah lagi ke Jakarta. Itu namanya Bang Suma. Saya ikut lagi pindah ke Jakarta. Makanya sampai pensiun. Jadi pensiun tidak ada lagi kegiatan di Jakarta. Pulang ke kampung karena kita punya ya adalah lahan sedikit, punya rumah juga di kampung. Berlaku juga pepatah Minang ya Bu ya, setinggi-tinggi terbang bangau kembali ke kubangan juga. Artinya saya jauh-jauh merantau, akhirnya pulang juga ke kampung. akhirnya hari tua, masa tua dihabiskan di kampung halaman. Alhamdulillah, semoga kami sebagai generasi muda Minangkabau, pencinta Minangkabau Alam Culture, MAC dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu Dewi sebagai sebuah sains ataupun ilmu, maka akan kita gali lebih dalam. Jadi apa rahasia sebenarnya di balik ini? Kenapa? Sudah kita ketahui bagaimana dan di mana sudah kita ketahui, siapapun Ibu Dewi ini sudah sedikit kita ketahui. Dan mengapa Ibu Dewi ini pulang kampung? Tentu ada segala sesuatu yang menyebabkan beliau pulang. Jadi ada namanya sebuah benda hasil pertanian yang saya sendiri sebagai generasi muda jujur baru pertama kali ini memegang hal yang seperti ini. Jadi mungkin saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama yang di Minangkabau, mungkin juga bingung ini apa gitu. Jadi ini yang akan kita kaji bersama Ibu Dewi. Ini apa? Dan kabarnya Ibu Dewi dulu sebagai seorang pendidik memiliki kiprah yang begitu bagus dan baik. Dengan melakukan ini juga mendapatkan sebuah hasil ataupun proses yang dilakukan itu menghasilkan sebuah proses yang juga baik. Jadi yang kayak asbak ini katanya bernama porang. Kalau bagi saya porang itu perang atau pedang, saya bingung gitu. Jadi mari kita tanya kepada Ibu Dewi, apa ini porang dan untuk apa, bagaimana menggunakannya dan kenapa ditanam begitu. Oke Ibu Dewi, kami mohon sebagai generasi muda yang ada di Minangkabau, apa itu porang? Baik. Tadi sudah sedikit kita bincang-bincang bahwa begitu pensiun pulang kampung. Pulang kampung tidak pulang hanya untuk ya udah menetap begitu saja, tidak, tanpa kita beraktivitas. Maka timbullah ide, karena sekarang sudah ada di YouTube, buka-buka YouTube, nah adalah ini namanya porang. Awalnya porang ini terkenalnya itu di Jawa Timur. Jadi bukan tanaman dari Sumatera Barat? Bukan.
nggak pernah ada orang Sumatera Barat. Sebelumnya dari Jawa Timur. Jadi bawa bibitnya seperti ini, namanya katak. Ya, dibeli. Lain bibit. Ya, ini buahnya. Oh, ini buahnya. Nah, jadi buahnya. ini berbuah ada ini. Ini berbuah. Jadi ini umbi di dalam tanah. Dia berbuah, dia tumbuh, dia berbuah. Buah daunnya seperti daun pepaya, jari-jari. Nah, ini buahnya tumbuh di antara sela-selanya, ini tumbuh buah. Kemudian ini ada di tengah tumbuh. Nah, buah ini kenapa bernama katak? Karena dia jatuh sendiri. Katak akan melompat, dia melompat sendiri. Jadi begitu dia sudah sampai usianya, dia sudah matang, batangnya itu busuk, kemudian ini jatuh. Jadi kita mengambil ini nggak boleh dipetik. Biarkan dia jatuh sendiri. Nah, sampai usianya 7 bulan 8 bulan dia namanya dorman. Ini dorman sampai usia 7 bulan 8 bulan. Namanya dorman. Iya, dia dorman. Belum porang. Udah porang namanya. Jadi ini umbi tergantung ini sebesar ini. Bahkan ada yang lebih besar dari ini. Nah, ini kemarin kita timbang ada 3 kilo. Jadi ada yang sampai 5 kilo, 6 kilo. Jadi tergantung juga pengolahannya, pengolahannya, dan kesuburan tanahnya. Tanahnya harus lembab. Jadi jenis tanahnya ini dengan situasi Payakumbuh atau 50 kota ini bisa nggak? Cocok sekali. Nah, kalau di Jawa orang bermusim, dia musim tanamnya September, nanti panennya sekitar April atau Mei. Kalau kita kapan aja kita nanam bisa di daerah kita, tidak tergantung pada orang Jawa. Karena kita dikasih peristiwa, curah hujannya cukup. Curah hujannya cukup. Dibantu dengan pupuk, jadi tanamnya akan lebih baik. Kemudian dia harus ada ini pelindung. Jadi kita nanam ini tidak semata-mata ini yang kita tanam. Ketika dia dorman, tanah kan sudah kosong di atas. Dia nih tidur di dalam. Namanya istirahat dia di dalam. Dia tidak akan bertambah besar karena dia sudah, kalau sebesar ini dia dorman, ya udah sebesar ini. Nah, lahan yang kosong tadi ini dorman, kita bisa manfaatkan. Tumpang sari namanya. Kita nanam jagung, kita menanam cabai. Boleh ya, Bu? Boleh, bisa. Jadi tanah kita tidak mubazir. Tidak mubazir begitu saja. Nah, kemudian kalau ini tumbuh, kita juga bisa nanam jagung untuk pelindungnya dia. Nanam singkong juga bisa. Tapi jaraknya diatur. Kalau singkong buahnya kan di bawah, dia juga di bawah. Jadi itu tidak sama-sama terganggu, atur saja jaraknya. Kalau ini dia jarak tanamnya 30. Nah, dijarakkan saja dengan singkong. Ini 1 meter atau 1,5. Nah, terus pupuknya bagaimana? Pupuknya itu pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kotoran hewan. Itu. Kohe. Jadi dia ini tidak boleh pupuk kimia. Tidak sama sekali. Tidak. Oh, tidak boleh pakai urea, pakai MPK misalnya, tidak boleh. Tidak. Jadi dia kohe. Murni dia harus pakai pupuk buatan, pupuk alami. Pupuk alami. Mana yang bagus, pupuk dari kandang ayam atau pupuk dari kandang jawi misalnya, Bu? Lebih bagus pupuk dari kandang jawi. Kenapa? Kalau pupuk dari ayam itu dia agak panas. Jadi tegangan juga. Tadi Ibu bicara masalah kilo. Berapa kilonya? Yang sebenarnya pas kita kenapa menggebu-gebu menanam ini, harga itu sampai 15.000 1 kilo. 1 kilo ini 15.000. Ya. Ini aja berapa kilo ini? Ini 3 kilo. Waktu kita menanam, 1,5 tahun yang lalu. Rata-rata sekarang harganya sekarang? Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini ada peraturan dari pemerintah. Peraturan ini terkait karena tempat negara yang membutuhkan ini, mana kita mengekspor orang ini seperti Cina, Jepang, mereka menginginkan benar-benar kualitasnya terjaga. Karena pernah kejadian di waktu pas harga itu tinggi 15.000, 10.000 dan terakhir sampai 7.000, kualitas ini sudah menurun. Kenapa bisa menurun? Apakah harus ada tingkat kekeringan atau bagaimana? Benar.
ini porang ini ya, kita menjualnya, mengekspornya tidak seperti ini. Jadi di Sumatera Barat sudah ada pabriknya. Di Solo sudah ada pabriknya, di Sumatera Barat di Solo. Nah sekarang di Riau juga sudah ada, di Perawang. Kemudian di Medan juga sudah ada. Setiap provinsi sudah ada di Sumatera pabriknya. Nah ini porang ini ya dijadikan tepung. Nah kalau yang pabrik PBS di Solo itu dia dijualnya, ini kita jual ke dia, ini dikupas, dibersihkan, kemudian dipotong-potong, diiris setebal 3 kali, dijemur. Dan di PBS itu ada ovennya untuk pengering, dikeringkan. Nah itu yang diekspor. Nah kenapa kualitasnya tinggi dulu? Tingkat kekeringannya tidak sesuai. Jadi akhirnya barang yang diekspor ya, yang berbelatung, busuk. Nah jadi makanya di stop oleh Cina. Nah untuk itu timbullah sekarang peraturannya supaya tidak ada kecurangan dan segala macam, ada yang menjamin. Ini juga macam-macam. Ada namanya iles-iles, ada namanya swag. Dan ini apa itu iles-iles? Dia sejenis ini juga, tapi ini yang glukomanannya tinggi. Apa itu? Glukomanan itu cocok buat orang diabetes. Jadi sekarang kan tadi ibu bilang dia dibuat dari kulit tepung. Apa sih? Tepung apa itu? Itu apa itu? Tepung apa? Tepung porang. Untuk beras porang, buat mie campuran. Untuk mie shirataki. Juga sudah ada berasnya. Nah, untuk bahan kosmetik juga bisa. Untuk buat lem, karet seperti bahan lem, karena ini perekatnya tinggi sekali. Jadi kenapa ini kita tidak semua yang menanam bisa mengolah? Karena ini ada namanya zat gatalnya yang tinggi sekali. Itu namanya asam oksalat. Gatal sekali. Nah, asam oksalatnya itu dikeluarkan, tinggallah glukomanannya. Dipisahkan. Glukomanan inilah yang diincar oleh orang Cina dan Jepang. Karena ini khasiatnya sangat tinggi sekali untuk orang sakit diabetes, kolesterol. Ya. Jadi makanan sehat. Bisa untuk pengobatan juga. Iya, pengobatan. Tapi nanti ke depannya mungkin Indonesia akan terjadi krisis, misalnya krisis makanan kembali orang makan ini. Jadi dia pernah dimakan, Mbak? Diolah, bukan ininya saja, ini saja diolah. Jadi kenapa dulu waktu ini yang menemukannya ini orang Jepang di hutan Indonesia. Oh, jadi ini tanaman Indonesia asli. Tanaman Indonesia asli yang tumbuhnya di hutan. Ini tanaman liar di hutan. Tanaman liar di hutan. Nah, di zaman Jepang, orang Jepang itu dia sudah meneliti ini bagus untuk kesehatan. Ini sangat bagus. Nah, orang Jepang itu kan suka makan yang mentah-mentah. Ya. Jadi untuk cuci perutnya dia supaya bersih, makan ini. Nah, jadi kita itu dulu dibilang jangan dekat-dekat, ini barang beracun. Sebenarnya tidak beracun. Jadi makanya orang tidak kenal karena dibilang beracun. Dibodoh-bodohi. Jadi sebenarnya dia zat gatalnya itu yang namanya asam oksalatnya itu. Itu. Nah, jadi setelah pertama ditemukan oleh namanya Paidi, orang Jawa Timur, orang Madiun, dia yang memviralkan, dia membumikan, dia menanam, sekarang dia sudah jadi miliarder. Nah, si bapak pernah buka-buka YouTube di tahun 2018, buka-buka YouTube, nah jadi tergiur. Akhirnya 2019 dia beli online bibitnya sama bapak, bibitnya. Suami ibu kan? Ya, suami. Ya. Ini yang dia beli, namanya kakak ini, online dia beli. Nah, awalnya saya sama anak-anak marah, itu apaan? Tidak terima. Nah, si bapak karena dia sudah paham, karena dia buka-buka YouTube, ya dia udah paham, dia sembunyi-sembunyi beli. Kemudian bawa pulang kampung tahun 2019, sampai di kampung juga orang heran-heran, ini bawa apaan? Sekarang gini, sekarang berarti tentulah sesuatu yang namanya apa ya? Istilahnya dalam bahasa Indonesia itu
kalau kita menubrak sesuatu itu kan memang banyak orang yang tidak suka. Tidak suka. Kalau kita melakukan Dan juga banyak namanya cemeeh. Iya, kalau kita melakukan pembaharuan banyak yang mencemooh lah, mengatakan kita bodoh lah, kadang-kadang mengatakan kita gila. Bahkan pernah udah senang-senang hidup di Jakarta katanya mau kebeginian bergelimang tanah katanya, mau katanya. Padahal kita punya tanah di Jakarta itu tidak lebih dari 200 meter. Mau ngapain dengan tanah? Tapi sekarang gini Bu, yang jadi pertanyaan kan di mana namanya? Di Solo kata Ibu ada? Iya, pabrik. Jadi di Solo tuh udah jadi tepung plat ya? Belum, dia baru sebangsa chip. Sebangsa chip? Chip itu namanya baru yang seperti kerupuk. Jadi dia menghancurkan seperti kerupuk. Dipotong-potong. Jadi Ibu bilang tadi dia seperti chip. Chip itu kata Ibu seperti kerupuk. Mana dia Bu contohnya? Nah ini dia. Berarti, Nah ini kan dikupas, dibersihkan, dipotong-potong, kemudian dijemur. Boleh mengeringkannya dengan sinar matahari langsung, boleh dengan di oven. Berarti Nah, kalau ini di oven, ini yang dari PT PBS dari Solo. Sekarang Ini kalau kita lakukan secara pribadi manual, masyarakat bisa nggak Bu? bisa. Tapi kata. Nah cara mengolahnya, ya prosesnya ini dia ada namanya formulanya. Jadi yang sudah saya cobakan ini dikupas, dipotong-potong seperti ini, direndam dengan garam, merendamnya semalam, besok dibersihkan di air mengalir, kemudian direndam lagi, dilumur dengan abu gosok, ya sudah itu dibersihkan lagi, dilumur itu direndam lagi satu jam, kemudian dibersihkan lagi dengan air mengalir. Nah kemudian direndam lagi, ada namanya formulanya ini yang mahal. Ada campurannya. Ada formulanya. Ada campurannya. Formulanya itu kita enggak beli sudah jadi formulanya. Nah, jadi kemudian direndam dengan formula, sudah itu dibersihkan, direbus. Sudah dipotong, direbus selama 2 jam. Sambil mengaduk-aduk, dia berbuih, dikeluarkan. Buihnya itu yang asam gatalnya itu namanya asam oksalat. Jadi setelah direbus, nanti itu ditumbuk, kemudian setelah ditumbuk di blender. Ini kalau yang secara manual. Jadi kalau di PBS itu ini yang diekspor, ya ini nanti dijadikan tepung. Nah itu yang langsung nanti jadi bisa dibuat mie, jadi beras, jadi macam-macam. Itu untuk campuran makanan sehat. Jadi yang saya kerjakan, yang saya olah itu secara manual. Jadi namanya ini daging nabati porang. Oh ini udah Ibu sendiri yang mengolah? Ini udah bikin sendiri, seperti tahu. Ini yang sudah diolah. Bisa dimakan ya Bu? Bisa. Oh bisa digoreng ini? Oh enggak, belum digoreng. Mau bikin gulai tunjang, mau bikin kelamai, mau bikin makanan-makanan yang lain. Ini hanya campuran, bukan tok ini. Supaya masakannya jadi awet. Nah pastinya awet. Oh makanan dipakai di kalau kelamai misalnya lebih awet dia, dan lebih gurih, lebih lembut. Dan juga sudah saya cobakan bikin onde-onde. Tahu onde-onde? Iya. Nah lembut onde-ondenya. Bikin bakso, ini juga sudah cobain. Baksonya jadi legit, itu berjeli-jeli gitu, jadi kenyal. Nah, jadi ini kita makan ini lama kenyangnya, bertahan, jadi nggak cepat lapar kita. Jadi berapa banyak potongan ini dalam satu misalnya? Ini bukan dipotong-potong, ini dihancurkan, dihaluskan lagi dengan blender. Jadi kalau misalnya kita bikin bakso, tepungnya kan bakso itu dan campurannya ada ayam, ada daging, ada tepung, tapiokanya. Taruhlah sekilo daging misalnya. Ya sekilo. Nah, sekilo itu ininya yang sekilo dijadikan 800 gram ditambah dengan ini 200 gram. Jadi ini butuhnya 200 gram aja. Jadi 200 gram aja. Itu yang saya cobakan. Juga sudah ada kopinya juga, kopi porang. Ada Ibu buat kopi porang? Kopi porang. Oh ini Ibu yang buat? Bukan, ini teman. Ini kopi porang. Oh asli? Oh. Jadi kok bisa jadi kopi? Gimana caranya? Nah ini kan tadi boleh ini dikeringkan. Kalau ini dari ini nih, ya
dipotong kecil-kecil sama-sama besar dengan biji kopi. Ini dikeringkan. Oh, dicampur dengan biji kopi. Sama tadi campurnya 20%. Kalau biji kopinya 1 kilo jadikan 800 gram, tambah dengan ini 200 gram. 1 kilo. Jadi nanti sama-sama direndam. Ada nggak Bu, gimana nggak orang meminum itu, ada nggak Bu, gimana perasaannya minum kopi orang ini? Biasa aja kopinya, cuman dia kopi ini cocok buat orang yang sakit asam lambung. Gitu. Jadi bagus juga untuk obat asam lambung. Jadi nanti dia kan si ampas kopi itu dia itu kan seperti mengkilat, ada lendir-lendirnya, ada jeli-jelinya. Yeah. Itu juga bisa dijadikan untuk masker. Yeah. Misalnya. Nah, sekarang begini Bu, ini kan baratnya buah porang yang sudah panen ini. Ya. Buah porang yang sudah panen sebesar ini, dalam kapasitas tanah berapa? Maksudnya begini, misalnya kita punya tanah seperempat lapangan bola atau seperempat hektar lah. Ya. Seperempat hektar berapa banyak nih dapat? Banyak berarti. Nah, yang sudah kita cobakan adalah juga kita punya kebun di namanya di daerah Kurani ini. Kita coba ada satu tempat seperempat hektar, ada satu tempat setengah hektar. Yang di satu tempat seperempat hektar ini kita 40 biji ini, 4.000 ini. 4.000 ini. 4.000. Sementara ini sekilonya berapa Bu? Ini tergantung, ada waktu itu kita beli yang sekilo jumlahnya 300, jadi besarnya 300 buah. 300 buah. Nah, 300 buah. Jadi kita beli Masih ada yang kecil. Masih ada yang kecil. Ini sudah bertunas nih, sudah tumbuh nih. Untuk sanak semua dimanapun berada, ini dia buah yang lebih kecil dari apa namanya tadi ini Bu? Katak. Buah katak. Belum dia menjadi porang, hasil yang seperti ini. Ini adanya di dalam tanah. Jadi dia sejalan, ini membesar prosesnya di dalam tanah, ini ke atas. Jadi bisa kita, jadi ini kita cuma sekali membeli. Iya, cuma sekali aja cukup. Ini dia banyak. Jadi dalam satu tangkai, dalam satu batang itu, dia itu dapat 4. Tadinya kita tanam 1, nanti kita akan panen 4. Berarti nanti kita nggak perlu lagi beli bibitnya. Nggak perlu lagi. Berarti ada sesudah dia membesar nih akan ada buah-buah kecil seperti ini. Nah, ini kita jual. Ini yang besar kita jual, yang ini kita tanam lagi. Kita tanam lagi. Begitu, sana dimanapun berada, jika Anda tertarik, hubungi Minangkabau Agriculture atau Ibu Dewi langsung. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Saya saja secara pribadi sangat tertarik dengan ini. Pengolahannya susah nggak Bu? Kalau secara manual, Misalnya gini Bu, kita kan bekerja, misalnya ada yang jadi PNS, ada yang jadi misalnya berjualan di pasar. Bisa nggak Dr. Kusengka kita bertanam ini? bisa, sangat bisa. Prosesnya sama seperti umbi-umbian yang lain nggak gitu? Enggak, dia kan seperti sudah disampaikan tadi, dia itu dikupas, direndam, kemudian ada formulanya, perendamnya pakai direndam lagi, dilumbar lagi dengan abu gosok. Jadi memang proses mengolahan secara manual itu lama. Jadi kita maksudnya kalau kita jual kayak gini aja ke pabrik boleh nggak Bu? Boleh, sangat boleh, malah ini yang dicari sama pabrik. Berarti kita siapkan biji yang kecil ini, buat yang seperti ini, berarti kan kita tanam lagi ini. ya prosesnya kan nggak seperti kita bertanam seperti bertanam daun, bertanam talas, tanam umbi-umbiannya lain. Ini Kan sekitar dilubangin 10 cm, masukin, tapi jangan terbalik begini. iya. Taruh 10 cm, 10 cm. Nanti dia ini akan tumbuh, bertunas. Berapa lama bisa seperti ini Bu? Ini kalau ini sudah 2 periode, jadi ini 2 periodenya 1,5 tahun. Kalau mau 1 periode, ya itu tergantung tadi pengolahannya, tanahnya, kesuburan tanahnya. Terus satu lagi, Pak, misalnya hamanya babi apa? Nah, babi sama monyet tidak mau dengan ini, kena batal gitu kan. Oh, begitu. Aman, makanya dia senang nih tumbuhnya di hutan. Sekarang nih Bu, pertanyaannya agak ada rahasia sedikit. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Untuk informasi bagi mana tahu ada yang berminat, yang suka nanti Bu kan. Terinspirasi seperti Ibu Dewi, seorang pegawai negeri yang harusnya duduk-duduk saja setelah pensiun membaca koran dan atau menonton TV, melihat junior-juniornya yang juga pegawai negeri
berkelahi di dalam TV, mungkin kayak gitu ya Bu ya. Kan biasanya pakai degree gitu, lihat adik-adiknya yang Atau masih nonton pakai degree, sinetron. atau nonton sinetron. Kan begitu biasanya yang bekerja. Kalau ketika pensiun biasanya mengertawakan yang masih bekerja, begitu Ibu ya. Jadi sekarang Ibu tidak mau istirahat dan duduk-duduk saja menghabiskan waktu dari pagi sampai sore dan Ibu bekerja seperti ini. Ya. Masih punya harapan, masih punya cita-cita, dan masih punya semangat, dan masih punya misi untuk ke depan. Itu yang harus kita contoh, saudara-saudara, dan dimanapun di sana berada. Ada pertanyaan rahasia yang mau saya tanyakan kepada Ibu Dewi, mudah-mudahan beliau mau jawab. Bu, berapa harga pabrik 1 kilo? Awal kita menanam 2019, ini harga ini 1 kilonya harga yang tergantung harga di Pulau Jawa, tentunya di Jawa Timur, Madiun, 15.000. Kemudian turun karena sudah banyak. Biasalah orang berminat banyak, menanam, produksi banyak, itu turun harga sampai 10.000 sampai 7.000. Dan 7.000 terakhir tahun kemarin. Sekarang agak sepi. Kenapa sepi? Ada permintaan dari orang Cina bahwa lahan ini harus diregistrasi, register namanya, supaya terjamin benar nggak yang ditanam itu porang. Karena kalau ada misalnya ada yang menyelipkan seperti tadi iles-iles atau suek, ya, karena itu dia berbeda bentuknya. Kalau ini dia agak oranye, ini agak oranye, kalau itu putih, dan itu murah harganya karena dia asam oksalatnya kecil sekali. Kalau ini banyak, dan ini yang dicari oleh orang Cina dan orang Jepang. Jadi sampai sekarang bukan yang tadi apa namanya? Iles-iles. Bukan yang iles-iles. Bukan. Yang orang ya, tapi orang yang tidak tahu, tidak mengerti, dia membedakannya. Kalau yang iles-iles dia nggak berbuah seperti ini, tapi umbinya sama seperti ini. Nah, jadi makanya setelah ini diekspor, orang nggak tahu seperti yang dibuat seperti chip itu juga diolah di bukan bisa membedakannya. Tapi setelah orang diperiksa di Cina misalnya, ketahuan bahwa ini tidak atau boleh dikatakan bukan orang asli. Jadi berapa harganya sekarang? Nah, sekarang belum ada harga yang resmi dari pemerintah. Baru sekarang harga 3.000. Jadi tahun kemarin harga 7.000, sekarang 3.000. Tapi kita tidak, jangan takut ya dengan harga murah. Kalau kita nggak mau jual, ya sudah, tanam lagi. Biarin aja tumbuh dia lagi. Ini kan udah mulai tumbuh. Ya nanti akan semakin besar. Tapi kalau sekilonya 3.000, kalau satu batangnya bisa 5 kilo, 15.000. 15.000 dong. Ya, kalau kita punya 1.000, kalau kita punya 1.000 batang kali 15 kali misalnya 15 juta dong. Jadi berapa batang mau kita tanam? Berapa rumput mau kita tanam? Jadi kan gitu. Ya. Lagian kerjanya pun tidak serumit bertanam yang begitu cabai, ya, yang harus semprot-semprot. Ya, bertanam yang ini umbi-umbian. Umbi-umbian tentu dia lebih sederhana dan hasil. Dan dia senang di tempat yang banyak semak-semak, rumput-rumput. Oh, boleh. Malah dia senang karena pelindung. Gitu. Jadi tidak boleh dibersihkan. Mau dibersihkan juga nggak apa-apa, karena kalau nggak dibersihkan susah kita cari ininya nanti di dalam semak. Ini kan dia nanti kan melompat. Ya, kalau kemarin si kita sama bapak ini pakai musa yang pakai plastik itu, jadi dibolong-bolong, ditanam satu, bolong-bolong. Itu gunanya apa? Supaya menghindari jangan rumput. Kemudian mengutnya ini mudah. Ini banyak yang tidak terpungut. Kenapa? Karena bersemak-semak. Ibu buat gundukan gitu ya? Gundukan, namanya peta-peta itu. Ya, peta-peta dikasih plastik musa, baru ditanam ini. Iya, tanam ininya. Nih. Isi plastik musa sama seperti petani biasa. Tapi jaraknya ini lebih rapat, 30 atau 25 Ini 25 cm. Jadi begitulah saudara-saudara di sana dimanapun berada, pembicaraan kita dengan Ibu Dewi. Mudah-mudahan Anda dan saya secara pribadi terbuka hatinya bagaimana Ibu Dewi masih bersemangat dan bagaimana kita menghadap hari demi hari itu lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas ilmu yang sudah diberikan kepada generasi muda Minangkabau dimanapun berada. Salam bahagia.